Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Celista Putri dengan NIM 230105321 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A 2023. Saya di sini akan mereview mengenai pedagogi kritis selama 1 semester. Pada pedagogi kritis terdapat filsuf, ekonom, sejarawan, sosiolog, dan revolusioner asal Jerman bernama Karl Heinrich Marx atau biasa disebut Karl Marx. Dengan rekannya Friedrich Engels membuat buku berjudul Manifesto Komunis, yaitu menyerukan kelas pekerja untuk bersatu melawan eksploitasi kapitalis. Nah, menurut pemikiran Karl Marx sendiri dipengaruhi oleh filsuf idealis bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel atau biasa disebut Hegel. Hegel sendiri memadukan rasionalisme dan empirisme melalui metode dialektika. Dialektika adalah penyelesaian konflik kelas sosial dengan cara berbicara atau berdialog. Nah, perbedaan dari pendapat Hegel dan Karl Marx sendiri yaitu menurut Hegel negara harus dihormati. Nah, sedangkan menurut Karl Marx itu kebijakan negara tidak harus semuanya dituruti. Nah, Karl Marx itu menganalisis mengenai kapitalisme dan dampaknya terhadap hubungan sosial dan kondisi. Hal tersebut karena adanya alienasi dan materialisme. Alienasi sendiri yaitu manusia dikuasai oleh kekuatan yang tercipta dari hasil kreasinya. Hal tersebut tuh contohnya seperti antisosial dan interaksi budaya yang tergerus. Terdapat 4 aspek keterasingan manusia dalam bidang pekerja. Yang pertama yaitu keterasingan dari objek yang diproduksinya. Yang kedua yaitu keterasingan dari proses produksinya. Yang ketiga yaitu terasing dari dirinya sendiri dan hakikat sosialnya sendiri. Yang keempat yaitu terasing dari pergaulannya. Selanjutnya yaitu materi mengenai teori kritis 1 yang ada mazhab Frankfurt atau sekolah Frankfurt, yaitu muncul karena ada koreksi terhadap aliran teori Marxis yang berfokus pada bagaimana kekuasaan, dominasi, dan kapitalisme beroperasi melalui kontrol ideologi dan budaya. Nah, pada hal tersebut perbedaan dengan pemikiran Karl Marx sebelumnya itu ada 2 poin. Menurut Karl Marx itu berdasarkan pemikirannya yang dimana perubahan sosial dijelaskan melalui permasalahan atau pertentangan kelas sosial. Nah, selanjutnya menurut Karl Marx itu ada penindasan kaum kapitalis terhadap para pekerja. Sedangkan menurut mazhab Frankfurt yaitu adanya penghapusan hukum ekonomi kelas berkelas. Nah, pada masa Frankfurt itu tidak ada penindasan oleh kaum kapitalis, melainkan oleh sistem. Nah, selanjutnya yaitu teori kritis 2, yaitu terdiri dari teori budaya, teori neo-Marxian, dan poststruktural. Yang pertama teori budaya, yaitu pandangan teoritis mengenai suatu objek dengan perspektif multidisiplin. Yang kedua yaitu teori neo-Marxian yang menganalisis kondisi sosial, praktik, ekonomi yang berfokus pada konflik kelas, hegemoni budaya, ketergantungan, dan interseksionalitas. Hegemoni budaya sendiri yaitu dominasi sosial yang tidak hanya dicapai melalui kekerasan atau paksaan, tetapi juga melalui sensus budaya. Sedangkan interseksionalitas sendiri yaitu berbagai bentuk penindasan yang saling berinteraksi. Ketiga yaitu poststruktural. Poststruktural sendiri muncul akibat reaksi dari pemikiran strukturalisme, yaitu dengan menolak pandangan empiris yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hanya sekadar pada observasi fakta. Nah, poststruktural ini sendiri muncul gagasan baru sebagai pengganti gagasan lama. Contohnya, ojek pengkolan menjadi ojek online. Hal tersebut berarti ada gagasan lama yaitu ojek pengkolan dan ojek online adalah gagasan yang baru.
Maka dari itu poststruktural dikatakan adanya pergantian dari gagasan lama menjadi gagasan baru. Kemudian ada Paulo Freire yang menganut pendidikan sebagai proses humanisasi. Nah, menurut Paulo, pendidikan adalah sebagai alat untuk membebaskan individu dari penindasan. Pendidikan sendiri bersifat dialogis. Maksud dari hal tersebut yaitu proses belajar harus melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, menurut Paulo, pendidikan itu hanya ditujukan untuk memanusiakan manusia dan menciptakan kesadaran akan ketidakadilan sosial. Menurut Paulo, kesadaran terbagi menjadi 3, yaitu magis, naif, dan kritis. Kesadaran magis yaitu tidak menyadari keterbatasan dan tidak memahami situasi yang ada. Kesadaran naif yaitu mengetahui bahwa sistem mempengaruhi dunia sosiokultural namun tidak berusaha untuk merubah sistem tersebut. Yang terakhir yaitu kesadaran kritis, yaitu di mana menyadari keterbatasan dan berusaha untuk merubahnya. Selanjutnya yaitu ada pendapat dari Ivan Illich mengenai deschooling society. Deschooling sendiri yaitu penghapusan institusi sekolah sebagai jalan satu-satunya dalam pembelajaran. Nah, Ivan Illich selain tidak setuju, dia tuh mengganti dengan web jaringan pembelajaran. Menurut Ivan Illich, sekolah formal cenderung mengalienasi individu dari proses belajar dan memperkuat hierarki sosial. Selanjutnya ada Giroux berpendapat bahwa pendidikan sebagai praktik kritis. Menurut Giroux, sekolah berpotensi tinggi dalam melawan dominasi dan menciptakan emansipasi melalui penyadaran. Sekolah menjadi tempat perjuangan dan pemicu perubahan sosial. Jadi Giroux dan Ivan Illich itu berkebalikan. Nah, kemudian ada kaum marginal. Kaum marginal itu berada di pinggiran berbagai aspek kehidupan, yaitu wilayah 3T, tertinggal, terbelakang, dan terluar. Itu terdiri dari masyarakat prasejahtera yang menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Maka dari itu dibutuhkannya pendidikan alternatif sebagai sarana pemberdayaan kaum marginal. Pendidikan alternatif tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan yang lebih mudah diakses oleh semua masyarakat, tidak hanya kaum marginal saja. Kemudian ada pendidikan demokratis. Pendidikan demokratis sendiri bertujuan untuk mengajarkan warga negara tentang cara berpikir dan bertindak secara demokratis. Kemudian ada pendidikan multikultural, yaitu muncul dari kesadaran akan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Nah, pendidikan multikultural sendiri bertujuan untuk meningkatkan lingkungan belajar yang lebih inklusif, yaitu dengan keberagaman itu dihargai dan dipahami sebagai bagian integrasi dari pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran tersebut adanya saling menghargai dan memahami kebudayaan yang ada. Kemudian ada kebudayaan menurut Pierre Bourdieu yang dikenal sebagai strukturalisme kinetik, yaitu menurut Pierre, analisis struktur-struktur objektif yang tidak dapat dipisahkan dari analisa atas asal-usul struktur mental individu. Hal tersebut adanya habitus, kapitalis, arena, dan dissension. Habitus sendiri itu tidak bisa memisahkan orang dari lingkungannya, yaitu untuk mengatasi dikotomi individu masyarakat, kebebasan, dan determin. Habitus datang karena kebiasaan. Kemudian ada kapital. Bagaimana dominasi bisa didapat, yaitu dengan membongkar mekanisme dan strategi dominasi karena adanya kapitalis budaya. Kapital budaya yaitu kekayaan yang menubuh menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pribadi dan menjadi habitus.
Sedangkan kapital yang dapat dengan mudah dikonversasikan dalam kapital lain adalah kapital budaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu arena, adalah persaingan lingkungan, di mana arena tersebut menjelaskan logika praktis dalam lingkup yang tidak setara, seperti arena menuntut kapital tertentu. Setiap arena menuntut kapital tertentu atau habitus tertentu. Yang terakhir yaitu dissension, yaitu membedakan diri untuk menunjukkan posisi sebagai bagian strategi kekuasaan. Nah, dalam poin 4 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah instrumen reproduksi kesenjangan sosial. Contohnya, pengajar lebih memperhatikan peserta didik yang lebih pintar dan aktif dalam kelas daripada peserta didik yang cenderung kurang pintar atau kurang aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai proyek sosial saya, yaitu mengenai judul adalah pengaruh sekelompok orang dalam komunitas pemuda di desa. Nah, dalam hal tersebut ada 3 teori, yaitu hegemoni, kapital, dan alienasi. Hegemoni sendiri terjadi karena adanya kelompok dominan yang mempunyai mengendali struktur sosial, yang mengarahkan masyarakat untuk menerima dan memperkuat sistem yang ada. Kelompok tersebut memiliki kekuasaan dalam mengatur komunitas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu teori kapitalisme sosial, yang berfokus pada kompetisi dan akumulasi keuntungan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu teori alienasi, yaitu menyebabkan individu terpisah dari dirinya sendiri dan orang lain. Pemuda yang tidak mendominasi atau kurang aktif dalam komunitas tersebut terpaksa mengikuti aliran yang ditetapkan oleh kelompok yang lebih mendominasi atau lebih aktif dalam komunitas tersebut, sehingga sebagian orang memilih mengikuti alur yang ada dan mendapat yang paling kuat. Nah, solusi terkait hal tersebut ada 3, yaitu pertama, meningkatkan partisipasi anggota. Kedua, yaitu menanamkan pemikiran semua anggota bahwa semua anggota memiliki kontribusi dalam komunitas. Ketiga, yaitu memotivasi anggota agar lebih berpartisipasi secara aktif. Nah, oleh karena itu diharapkan agar semua anggota memiliki kesempatan dalam berpartisipasi membangun kemajuan untuk desa. Nah, dengan adanya kontribusi semua anggota tersebut agar lebih kompak untuk memajukan desa. Jadi tidak hanya ada suatu yang dominan saja, tetapi juga semua bisa ikut berkontribusi dan berpartisipasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.